Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Septiantoro. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 12 tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KDOD LAN Republik Indonesia. Isu kontemporer. Isu kontemporer adalah tema pembahasan saya kali ini. Pertama, mari kita bahas apa pengertian isu kontemporer. Isu sendiri memiliki arti masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Beritanya masih menjadi pembicaraan yang tak asing di kalangan masyarakat. Sedangkan kontemporer itu sendiri memiliki arti kekinian, sesuatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang. Dari definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Salah satu isu-isu kontemporer itu adalah korupsi. Secara bahasa, korupsi sejatinya berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang arti harfiahnya adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara atau perusahaan, kelompok, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Nah, baru-baru ini kita mengetahui telah terjadi korupsi di salah satu wilayah yang ada di Indonesia yang melibatkan bupati dan ketua DPR. Selain itu, KPK juga menetapkan kepala Bapeda, kepala BPKAD, dan kepala dinas PU di wilayah tersebut sebagai tersangkanya. Miris sekali bukan? Korupsi ini melibatkan banyak pihak, terstruktur dengan rapi dan sangat masif. Namun seperti kata peribahasa, sepandai-pandainya tupai melompat pasti akan jatuh juga. Sepandai-pandainya kita menyembunyikannya, kejahatan akan selalu terungkap. Peningkatan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia membuat pemerintah memberikan respon dengan terus melakukan perbaikan-perbaikan dalam hal pengaturan tentang tindak pidana korupsi. Tidak hanya dalam perundang-undangan nasional, bukti keseriusan pemerintah Indonesia dalam memerangi korupsi adalah pada tahun 2003 dengan turut berpartisipasi dalam United Nations Convention Against Corruption atau UNCAC yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menentang korupsi di dunia. Nah, kemudian apa sih faktor penyebab korupsi itu? Nah, salah satu faktor yang menyebabkan manusia terdorong untuk melakukan korupsi adalah faktor individu. Pertama, sifat tamak. Korupsi bukan kejahatan biasa dari mereka yang membutuhkan makan, tetapi kejahatan profesional orang yang sudah berkecukupan, yang berhasrat untuk memperkaya diri sendiri dengan sifat rakus atau serakah. Dua, moral yang lemah menghadapi godaan. Seorang yang moralnya tidak kuat cenderung mudah tergoda untuk melakukan korupsi. Godaan itu bisa berasal dari atasan, teman setingkat, bawahannya, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk korupsi. 3. Gaya hidup yang konsumtif. Perilaku konsumtif menjadi masalah besar apabila tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai, sehingga membuka peluang untuk menghalalkan berbagai tindakan termasuk korupsi untuk memenuhi hajatnya. Nah, korupsi sendiri memiliki banyak dampak negatif. Beberapa di antaranya adalah ketidakseimbangan finansial negara, ancaman inflasi, meningkatnya utang negara, pertumbuhan ekonomi jadi terhambat, penghasilan pajak negara berkurang, penurunan kualitas barang dan jasa, mengganggu stabilitas umum, kemiskinan bertambah, hukum yang tidak adil, mencoreng nama baik pelaku dan institusi tindak pidana korupsi, yang kemudian menyebabkan kepercayaan masyarakat pada pemerintahan berkurang. Wow, besar kan dampaknya? Nah, sekarang bagaimana cara mencegah korupsi? Pemerintah sudah melakukan langkah-langkah upaya pencegahan korupsi, antara lain memberi hukuman yang tegas kepada pelaku,
Kemudian melakukan edukasi dan kampanye untuk melawan korupsi. Lalu memperbaiki sistem agar mencegah timbulnya kesempatan atau peluang untuk korupsi. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini Septiantoro. Saya adalah peserta pelatihan dasar CPNS Angkatan 12 tahun 2020 yang diselenggarakan oleh KDOD LAN Republik Indonesia. Isu kontemporer. Isu kontemporer adalah tema pembahasan saya kali ini. Pertama, mari kita bahas apa pengertian isu kontemporer. Isu sendiri memiliki arti masalah yang dikedepankan atau topik yang sedang hangat diperbincangkan. Beritanya masih menjadi pembicaraan yang tak asing di kalangan masyarakat. Sedangkan kontemporer itu sendiri memiliki arti kekinian, sesuatu yang terjadi sekarang atau sesuatu yang menjadi tren pada masa sekarang. Dari definisi tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa isu kontemporer adalah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa sekarang atau menjadi trending topik pada saat ini. Jadi, solusi penyelesaiannya harus sesuai dengan masa sekarang, yaitu masa modern. Salah satu isu-isu kontemporer itu adalah korupsi. Secara bahasa, korupsi sejatinya berasal dari bahasa Latin, yaitu corruptio, yang arti harfiahnya adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.